Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Oikumene Jemaat Depok 1. Ibadah pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iren Tetelepta SSI Teol dengan tema Gereja yang menabur, Allah yang menumbuhkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 59 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Kasih Kristus, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat terkasih, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 yang bunyinya sebagai berikut. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Seluruhnya Tuhan Allah yang mempunyai
Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi." Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Demikian sabda Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat 7 sebagai berikut. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Janganlah kau bermegah
yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dan segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu diundang, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 76 ayat 12, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu.
ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 353, Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengan sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Injil Markus pasal yang keempat. Kita baca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Ada dua perikop dalam ayat bacaan kita hari ini. Yang pertama perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan yang kedua perumpamaan tentang biji sesawi. Saya mengajak kita sebagai tanda kesiapan kita menerima firman yang bisa berdiri. Mari kita berdiri. Kita baca secara berbalasan. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara Jemaat membaca ayat ganjil dari bagian firman Tuhan ini.
Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat ke-34, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama seorang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Harapan saya kita semua pagi ini sehat dan ada dalam keadaan damai. Amin ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah gereja yang menabur, Allah yang menumbuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya punya hobi. Sudah cukup lama saya tidak lakukan itu lagi karena waktu. Saya punya hobi itu menanam bunga. Ya, rawat kembang. Yang pertama, kenapa saya suka lakukan itu? Karena memang saya suka lihat warna hijau indah gitu ya. Apalagi kalau itu tertata di rumah, itu indah sekali. Saya kalau pergi ke rumah jemaat ada kembangnya itu, senang sekali. Pengen minta anakan tapi nggak enak. Yang kedua, selain saya menikmati keindahan dari kembang itu, ada alasan lain. Saya paling suka menikmati perkembangan. Ya, kembang itu atau tanaman itu, apalagi kalau keluar tunas baru. Bapak Ibu yang suka nanam pasti suka bagian yang ini. Begitu keluar tunas baru kayak ada kepuasan tersendiri. Saya punya satu tanaman, itu usianya yang tertua itu 15 tahun. Ya, jadi waktu saya masih jadi gembala di Pondok Ungu, besok Agustus besok tanggal 4 dia usia 15 tahun. Sampai hafal ya. Tinggal bikin sertifikat tuh kayaknya. Tanda lahir gitu ya. Dan pernah dalam perjalanan selama 15 tahun itu, tanaman ini dia pernah hampir selama kurang lebih 1 tahun tidak mengeluarkan tunas. Saya amati gitu ya. Saya lihat, saya tanya, Bapak Ibu jangan salah loh, saya ngomong sama kembang. Kenapa kamu gak bertunas? Yang lain udah pada berkembang, kamu kayak mati suri. Gitu ya. Akhirnya dibongkar bagian dalamnya, ternyata ada masalah. Di bagian akarnya itu ada hama putih gitu ya. Sehingga saya harus potong bagian itu, ditaruh ada satu cairan ya, B2 tapi bukan B2 saksang ya, bukan. Itu harus taruh di situ, lalu diganti media tanamnya. Kemudian mencoba untuk merawat dia dengan baik. Alhasil dia bertumbuh luar biasa. Dan kayaknya dia cocok sama udara Depok. Karena udah hampir dalam dari bulan Januari kemarin dia sudah mengeluarkan hampir kurang lebih mungkin sebulan sekali dia keluarkan tunas baru. Saya menikmati banget bagian itu. Dan saya belajar Bapak Ibu Saudara,
itulah cara Tuhan membentuk kepribadian kita. Kita masing-masing diciptakan Tuhan berbeda. Saya nanam 2 pohon yang sama, 2 tanaman yang sama, di waktu yang sama. Tapi dua-duanya punya perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang satu yang ini cepat sekali dia berkembang. Dia gampang keluarkan tunas baru, gampang besar. Padahal medianya sama. Sedangkan yang satu kecil aja gitu terus. Sampai kadang-kadang saya bilang, kamu kenapa? Gitu ya. Saya perhatiannya sama kok. Tiap kali pagi saya sirami mereka pun saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus kalian bertumbuh. Itu kalau ada jemaat yang lewat mungkin dipikir, kenapa Bu Pendeta lagi ngomong sama siapa? Saya ngomong sama tanaman. Karena saya percaya mereka makhluk hidup. Gitu ya. Dengar atau tidak ya itu terserah. Tapi punya hati untuk mereka. Dan saya belajar bahwa iya ya, tidak semua sama. Ada yang unik. Dan seperti itulah Tuhan mengizinkan kita bertumbuh secara, artinya kita urus tanaman, saya belajar tentang inilah ya. Urusan bertumbuh itu urusan Tuhan. Tapi selama saya lakukan bagian saya nggak boleh protes, ini kenapa ini berkembang, ini enggak. Bukankah itu gaya kehidupan kita manusia Bapak Ibu? Betul ya? Dalam pertumbuhan kita secara rohani. Kita tiap minggu semua ada dalam ruangan ini, kita sama-sama dengar firman Tuhan. Nggak ada satu sampaikan di sini lalu ada orang lain sampaikan di sana, nggak ada. Semua kita dengarkan firman yang sama. Tapi secara jujur, pertumbuhan kita masing-masing berbeda. Ya, tergantung medianya apa. Pertumbuhan kita berbeda dan seperti itulah cara Tuhan untuk menyusun kepribadian kita masing-masing. Ada yang cepat, begitu dengar firman Tuhan, aduh Tuhan itu saya. Langsung, aduh saya harus komitmen, saya harus berubah. Ada yang dengar, Tuhan saya berubah, besok jadi lagi nggak berubah. Gitu ya. Ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat, ada yang tetap di tempat. Seperti kembang saya itu nggak bertunas selama 1 tahun. Nggak ada sesuatu yang dikeluarkan. Atau mungkin ada yang kritis, yang perlu masuk IGD. Bukan IGD Hermina atau Respeing, bukan. IGD rohani. Yang perlu dapat perhatian khusus. Yang harus dapat pelayanan secara khusus. Kenapa? Ini kalau nggak diberesin, ini bisa mati secara rohani. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman kita berbeda-beda. Tapi yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah urusan pertumbuhan itu urusan Tuhan. Amin. Kita semua dengar firman Tuhan sama. Tapi sejauh mana kita menerima dan menyerahkan semua dalam pembentukan Tuhan, Tuhan akan tumbuhkan itu dalam hati kita. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertumbuhan hak Tuhan, tugas kita hanya lakukan bagian kita. Tanggung jawab kita apa? Tabur, tanam, siram. Kasih pupuk. Dia mau bertumbuh seperti apapun urusan Tuhan. Supaya jangan kita sombong. Lalu kita bilang begini, kalau saya enggak kasih pupuk kamu mati nanti. Enggak. Tapi kita benar-benar, saya lakukan bagian saya. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Seorang pendeta senior, mungkin kita pernah dengar namanya. Dulu GKO tahun 2022 mengambil salah satu bukunya untuk merancang visi dan misi GKO. Rick Warren, kalau Bapak Ibu tahu. Dia pernah menulis satu buku tentang pertumbuhan gereja masa kini. Saya baca buku itu, dia tulis begini. Pertumbuhan gereja itu ada dalam kerjasama Allah dengan manusia. Artinya pertumbuhan gereja itu, gereja bertumbuh oleh kuasa Allah melalui orang-orang, usaha orang-orang yang siap melakukan bagiannya. Artinya kita mau belajar bahwa gak mungkin sesuatu bertumbuh kalau kita tidak pernah menanam, menabur, dan memelihara itu. Gak mungkin ada pertumbuhan. Sehingga ketika bicara tentang gereja yang bertumbuh, berarti kita bicara tentang bagian kita dan bagiannya Allah. Bagian kita adalah lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan bagian Tuhan adalah tumbuhkan itu. Saya jadi ingat khotbah tanggal 19 Mei. Pada saat peristiwa kita merayakan Minggu Pentakosta. Itu bahas, masih ingat Bapak Ibu? Temanya itu Roh Kudus
pemulih dan pemersatu. Saya percaya lupa tapi saya kasih ingat gitu ya. Roh Kudus pemulih dan pemersatu, bacaannya 1 Korintus 12 kalau tidak salah. Ayat 13 sampai ayat 3 sampai 13. Waktu itu ada penjelasan tentang karunia-karunia roh. Masih ingat Bapak Ibu ya? Saya minta dari mimbar ini coba tanya ke yang duduk samping kiri dan kanan. Punya karunia rohani apa? Ya, masih ingat ya? Ada yang temukan, ada yang bingung, ada yang tidak tahu. Sudah temukan Bapak Ibu? Tanggal 19 Mei itu berarti sudah 1 bulan ya? 3 hari lagi 1 bulan. Sudah temukan karunia rohaninya? Ini saya lihat dari ujung ke ujung nih ya. Sudah temukan Bapak Ibu? Bapak Ibu saya tanya loh. Sudah temukan atau belum? Gitu ya. Sudah temukan belum? Bingung Bu. Masa bingung dalam sebulan? Ya. Temukan Tuhan tuh kasih saya apa? Untuk hidup ini. Saya berguna bagi Tuhan dan sesama. Tuhan taruh apa spesial dalam hidup saya? Di mana itu saya pakai untuk kepentingan bersama. Di mana? Di rumah, di gereja, di masyarakat. Saya pakai itu untuk kepentingan bersama. Nggak perlu cari karunia rohani spektakuler. Kayak saya bilang kan, yang ditulis di Korintus itu karunia orang Korintus. Karunia orang Roma. Karunia orang Depok 1 beda lagi. Mungkin bisa sama, bisa juga beda. Nggak harus sampai, kayaknya saya punya karunia berkhotbah, minggu depan saya ganti deh Bu Pendeta. Saya di mimbar 1 ya, tolong kasih. Silakan, gitu ya. Tapi mungkin kita adalah orang yang bisa menyentuh orang dengan sentuhan kasih. Saya ingat Bapak Ibu, Saudara, saya pernah hanya perjumpaan biasa. Saya ketemu satu ibu, saya peluk lalu saya gosok ininya, tangannya. Tiba-tiba dia, saya bilang, apa bisul tadi ya? Saya gosok, kena bisul apa tuh gimana gitu ya. Sampai kayaknya dia nangis gitu. Oh ternyata tidak. Cuman sedikit aja tuh, cuman satu gerakan itu aja. Menyentuh dan mengusap pundaknya, nangis. Lalu saya ini buka, aduh Pak Pendeta tolong doakan saya. Padahal awalnya biasa-biasa saja. Nah gak perlu sampai spektakuler, cukup itu aja. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Dikenal gak orang yang duduk di samping kiri kanan di belakang coba? Kenal gak? Jangan istri atau suaminya yang dilihatin. Kenal itu. Coba yang sampai jauh ini dari kita. Kita kenal gak? Jangan-jangan kita duduk satu gereja kita tidak saling kenal. Satu dengan yang. Coba kalau gak kenal-kenalan lah. Kira-kira gitu ya. Karena itu karunia juga loh. Kita bisa menyapa orang yang mungkin tidak kita kenal gitu ya. Tapi begitu datang di gereja langsung kita, apa kabar? Itu ternyata menyentuh sekali. Dan tidak semua orang punya itu. Ada orang yang lewat muka tembok aja terus gitu ya. Jalan sampai, selamat pagi. Pak Pendeta baru lihat segede ini gak kelihatan gitu ya. Lewat aja gitu terus. Nah Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari kita menabur. Jadi gak harus yang repot-repot, enggak. Sederhana saja. Maka kita temukan apa yang menjadi karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saya bagi saya pribadi. Lakukan itu, pakai itu untuk kepentingan bersama. Kenapa? Gereja gak mungkin bertumbuh kalau kita gak pernah menabur. Betul Bapak Ibu ya? Mau tumbuh apanya orang gak pernah ditabur. Gak pernah kita lakukan sesuatu yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian firman Tuhan kita hari ini, 2 perikop ini menggambarkan sederhana aja untuk kita. Tentang apa yang digambarkan dengan menabur dan menumbuhkan. 2 perikop ini mau bilang begini, menabur itu urusan kita. Pertumbuhan itu urusan Tuhan. Itu porsinya Tuhan. Jangan pernah ambil porsi itu nanti kita sombong. Porsi kita menabur, tanam, siram, rawat. Gak usah dengan hal yang spektakuler besar. Sederhana tapi itu berguna bagi orang lain. Contoh yang tadi saya bilang. Cuman salaman saja, gosok tepuk sedikit pundak. Ternyata itu bahasa kasih yang bisa membawa orang
mengalami kehidupan dalam kerajaan Allah. Maka ayat ini bilangkan tadi, hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Apa maksudnya? Kita akan ngerti kalau kita ngerti dulu konsep kerajaan Allah dalam perikop ini. Maksudnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu tidak bicara tempat. Yesus tidak sedang menyebutkan sebuah tempat yang namanya kerajaan Allah. Tidak. Yang kita kenal dengan sorga atau apapun itu, tidak. Kerajaan Allah dalam konsep ini adalah area pemerintahan Allah, di mana kita mengakui otoritas pemerintahan Allah atas seluruh keberadaan hidup kita. Kita akui bahwa saya hanya sembah Dia. Hanya Tuhan satu-satunya kekuatan saya. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia Raja yang memerintah atas hidup saya. Itu orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu hidup dalam kerajaan Allah? Yakin. Berarti kita memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Itu tanda orang hidup dalam kerajaan Allah. Dia berhidup dipimpin Roh Allah. Gak hidup berdasarkan maunya sendiri. Tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturannya Tuhan. Karena kalau orang hidup dalam kerajaannya Allah, harus hidup ikut aturannya Allah. Perintahnya. Maka seperti bangsa Israel kan, mereka menjadi bangsa pilihan Allah, supaya mereka hidup di dalam pemerintahan Allah. Allah kasih yang namanya hukum Taurat. Untuk apa? Jadi cermin bagi mereka. Oh, kalau kita lakukan ini, kita sedang melanggar ketetapan Tuhan. Kalau kita langgar, berarti kita tidak sedang memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Makanya kenapa bangsa itu 40 tahun Tuhan didik mereka hidup dalam pemerintahan Allah. Untuk mereka hidup dalam mengakui otoritas Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah dalam kehidupan mereka. Cuman itu kok 40 tahun loh Tuhan izinkan mereka alami itu. Kita gak tahu bagaimana kita ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam pemerintahannya Allah. Berarti kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan mau semua orang hidup dalam kerajaannya. Amin. Oleh karena itu kenapa gereja ada? Tapi kita nggak mungkin bisa menabur keluar kalau kita nggak bertumbuh di dalam rumah, dalam gereja. Kalau kita nggak alami pertumbuhan itu, kalau kita nggak mengalami proses menabur, menuai, menanam, bahkan sampai kita mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan bersama, nggak mungkin kita jadi berkat bagi orang lain. Disinilah tempat kita melatih bagaimana kita ditumbuhkan oleh Tuhan dalam sebuah komunitas kasih, hidup saling satu dengan yang lain. Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 26 tadi dikatakan hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Ayat 31 juga dikatakan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Bukan sawi ya Bapak Ibu ya. Ini sesawi, pohon, sayuran. Tapi bentuknya itu bibitnya sangat kecil. Bahkan dikatakan yang paling kecil dari semua benih yang ada di bumi. Biji sesawi. Ya. Tapi dia begitu ditanam, dirawat. Dia bisa bertumbuh menjadi sayuran seperti pohon. Di mana burung-burung bisa bersarang padanya. Jadi bentuknya seperti itu, seperti pohon, sayuran itu. Kalau kita baca dalam bahasa kita, mana ada burung bernaung di bawah pohon sawi kecil-kecil begitu, enggak. Itu pohon sesawi yang ada di Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya ayat ini mau bilang, kerajaan Allah itu akan terjadi kalau kita mulai menabur. Yang kecil saja kita tabur, itu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita dan orang lain. Apa yang kita tabur? Apa yang dimaksud dengan benih? Yang dimaksud dengan benih adalah firman Allah. Jadi menabur firman Allah, walaupun itu kecil, tapi kalau kita tabur dengan hati kita, Tuhan tumbuhkan itu loh dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu, hal ini terbukti dalam sejarah gereja Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Tuhan mau semua orang hidup dalam pemerintahannya, termasuk kita sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, kita bisa ada hari ini karena pernah ada orang yang menabur di masa lalu. Di abad pertama, para rasul,
12 orang murid Yesus, 120 orang murid yang menanti keturunan Roh Kudus di Yerusalem. Terbentuklah gereja perdana. Di mana gereja perdana dibentuk Bapak Ibu? Saudara, di mana? Di Depok? Enggak, di Yerusalem. Pada saat peristiwa Pentakosta, disitulah pertama kali gereja muncul. Orang-orang yang percaya kepada siapa itu Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka dibaptis dimulai dengan penaburan firman oleh seorang rasul yang bernama Simon Petrus. Dia khotbah 3.000 orang menerima keputusan hidup dalam kerajaan Allah. Artinya itulah maksudnya. Kecil saja, tapi kalau Tuhan bisa pakai itu untuk menumbuhkan, dia tumbuhkan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti kita harus lakukan bagian kita. Bagian kita adalah tabur benih, bagian Tuhan adalah memberi pertumbuhan. Makanya benar apa yang dikatakan Paulus ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, lanjut, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ini mau bilang begini, Tuhan melakukan bagiannya memberi pertumbuhan setelah Paulus dan Apolos lakukan bagian mereka. Jadi tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa menabur benih itu. Maka Bapak Ibu Saudara, itulah tujuan kita ada. Tujuan kalau kita ingin bangun gereja yang sehat dan kuat. Bapak Ibu mau ya? GKO Depok 1 sehat, kuat, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Kalau kita mau lakukan bagian kita masing-masing. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kecil saja dampaknya akan besar. Kalau itu kita lakukan dengan hati. Dan itu kita minta Tuhan tumbuhkan itu dalam kehidupan kita dan orang lain. Contoh yang tadi saya bilang. Sederhana kok. Salaman senyum aja. Orang udah merasakan damai sejahtera. Kalau senyum buang muka. Besok orang gak akan datang lagi gereja. Asli bener. Nah yang bilang. Jutek-jutek tuh. Yang ada di Depok 1. Ya, gak ada senyumnya. Padahal senyum itu satu senyuman menyelesaikan ribuan masalah. Masalah selesai? Gitu ya. Belum. Setidaknya menyebabkan ketenanganlah dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tujuan gereja ini adalah bahwa setiap orang hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam pemerintahan Allah. Benci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Itu tujuan kita berada. Itu tujuan. Maka kalau kita mau melihat pertumbuhan, gak usah lihat, udah bertumbuh belum ya, udah bertumbuh, gak usah. Kita berjalan bersama mencapai tujuan itu. Dan lihatlah Allah menumbuhkan itu dalam kehidupan persekutuan kita. Saya suka bilang gereja ini adalah keluarga besar kita. Di mana kita hidup saling satu dengan yang lain. Makanya kenapa tanya tadi, coba lihat jangan-jangan ada yang gak kita kenal. Ada sih yang saya tidak tahu namanya gitu ya. Ada sih yang tidak dikenal. Tapi kita ini satu keluarga Allah. Betul Bapak Ibu ya? Saya yakin ketemu saya di Jalan Nusantara gak mungkin begini. Hah? Gitu enggak. Pasti apa? Bu pendeta gitu ya. Padahal baru ketemu di gereja, ketemu di sana kayak baru gak ketemu setahun gitu ya. Aduh Bu pendeta gitu ya. Kan baru ketemu di gereja. Tapi lihat loh ikatan itu. Yang saya mau katakan itu loh. Ikatan itu begitu kuat di antara kita. Sehingga inilah keluarga kita. Disinilah tempat kita bertumbuh bersama. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Kita harus lakukan apa yang Tuhan taruh kepada kita. Hidup saling. Saling mengasihi. Saling berbagi kebenaran. Berbagi kebenaran itu bukan begitu datang terus gini. Bu, saya mau khotbah buat ibu. Tolong ya dengarkan. Enggak. Setidaknya kita bilang, oh Tuhan berkati, apa kabar, bagaimana. Paling enak tuh kalau misalnya gini, bagaimana, anaknya gimana gitu. Itu tersentuh banget ya Bapak Ibu ya. Oh kemarin saya dengar sakit, gimana, udah sehat. Cuman kalimat-kalimat seperti itu aja, cukup itu membuat, itu yang saya sebut dengan kita sedang menabur. Kita saling menguatkan melalui firman Tuhan. Bagilah kebenaran, jangan bagi gosip. Ya, udah tahu belum? Gak usah. Ya.
Langsung begini, tadi saya baca firman pagi hari. Aduh saya diberkati banget loh Bu. Pagi. Enak kan kalau gitu? Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Makanya kenapa mereka bertumbuh. Meledaknya tuh luar biasa. Karena mereka begitu ketemu mereka gak bilang gini. Udah dengar belum? Udah baca belum? Kemarin ada yang ini loh. Gitu. Gak usah. Berbagilah sesuatu yang baik. Kita hidup saling menegur ketika kita menemukan ada yang melakukan hal yang tidak benar. Tegurlah. Yang menegur tidak merasa lebih baik. Yang ditegur tidak baper. Besoknya gak ke gereja. Kenapa? Usil itu. Lah ditegur kok. Ditegur itu artinya orang masih sayang sama kita. Betul Bapak Ibu ya? Kalau orang masih tegur kita, berarti orang itu masih sayang sama kita. Dia pengen kita lebih baik. Jangan bilang begini, kayak bener aja tuh orang. Gitu ya. Gak usah, terima aja. Oh iya itu benar, oh iya Tuhan tolong saya. Ada yang negur, Bu, kalau doa Bapak kami jangan lari dong, kita ketinggalan. Oke, baiklah. Itu dulu pernah, kami tadi habis cerita di konsistori gitu ya. Kalau doa Bapak kami dulu pernah waktu saya pertama kali masuk di salah satu jemaat, begitu turun langsung protes. Bu, lain kali doa Bapak kaminya jangan kecepatan ya. Kami hilang arah. Kan saya Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ya memang sudah dasarnya ngomongnya cepat gitu ya. Kami kehilangan Bu. Kami gak bisa kejar. Oh ya akhirnya setiap kali doa Bapak kami saya selalu jangan lari, jangan lari. Bapak kami, kadang-kadang saya lebih lambat jemaatnya udah duluan. Gitu ya. Pengakuan iman Bu pelan-pelan. Ibu kecepatan ngomongnya ya memang sudah dari sononya. Kalau ngomong kadang-kadang Bu orang mesti apa ya Ibu pendeta ngomong tadi kecepatan Bu. Oke, ya saya harus atur pelan-pelan. Ya, saking atur pelan-pelannya saya lupa mau ngomong apa. Saking pelan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita saling gak usah baper kalau orang tegur kita. Berbagi, saling menolong dalam kesusahan. Itu kita punya modal itu loh Bapak Ibu. Jemaat Depok 1, hidup mengasihi luar biasa. Tapi itu benar-benar harus menjadi dasar kehidupan kita ya. Amin. Kita hidup saling berbagi, saling mendoakan, saling mengingatkan untuk bersekutu. Misalnya, udah lama saya nggak lihat Bapak ini gitu ya. Coba saya tanya jangan-jangan lagi sakit kah? Atau lagi kemana kah? Mungkin lagi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan nggak usah minta oleh-oleh. Gitu ya. Pak lagi di mana? Saya lagi jalannya. Jangan lupa oleh-oleh ya. Kebiasaan. Gitu ya. Oh ya saya doakan pulang dengan damai sejahtera. Atau kita melakukan bagian-bagian yang mungkin orang lain tidak mengingat itu. Tapi Tuhan taruh itu di hati kita. Lakukan Bapak Ibu. Gak usah tunggu pembekalan dulu. Bagaimana caranya saya mengingatkan orang untuk bersekutu. Gak perlu pembekalan, langsung aja lakukan. Itulah bagian menabur. Itulah bagian menyiram. Itulah bagian kita menanam. Tapi ada catatan Bapak Ibu. Mungkin kita sudah tanam, kita sudah siram, kita sudah beri pupuk. Tapi gak bertumbuh-bertumbuh. Saya ingat filosofi pertumbuhan bambu Cina. Bambu itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ambil tunasnya kita tanam, selama 4-5 tahun dia tidak melakukan pergerakan apa-apa. Dia belum keluar batang bambunya. Nanti pulang kalau agak ragu dengan penjelasan saya, gampang buka Google saja. Filosofi bambu Cina. Jangan buka sekarang. Nanti kalau sudah pulang di rumah. Kadang-kadang penasaran langsung ambil HP aja. Kalau dengar firman saja, jangan main HP. Filosofi bambu Cina itu 4-5 tahun dia gak keluarkan apa-apa. Tapi yang terjadi dia perkuat akar. Begitu tahun kelima, hanya butuh waktu 6-9 bulan. Dia melesat tinggi berpuluhan meter. Kadang-kadang dalam hidup kita ya, kita seperti tidak melihat perubahan apa-apa. Ingat aja filosofi bambu Cina ini. Mungkin Tuhan sedang memperkuat akar. Dan satu ketika kita melihat pertumbuhan itu melesat dengan sangat tajam.
Mungkin sebagai orang tua kita nasehatin anak kita, ulang. Ayo, kayaknya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kalau sempat lewat otak ya, gitu ya. Jangan sampai masuk telinga kiri mental langsung keluar. Nggak usah pakai bahasa itu. Percayalah, semua yang kita tabur, Tuhan akan tumbuhkan itu. Mungkin anak kita adalah pemegang filosofi bambu Cina. Siapa tahu kan? Kuat akar dulu, baru nanti dia melesat. Sampai satu ketika kita menikmati, menuai hasil taburan kita. Saya pernah cerita ke Bapak Ibu, dulu nasihat orang tua saya itu saja. Kami punya waktu di meja makan, duduk bersama. Jadi kalau udah lihat papa saya di meja makan, aduh ini kalau bawa makanan ke meja makan panjang ini ceritanya. Bener, karena setelah makan dia akan kasih nasihat. Nasihat dari saya umur 5 tahun sampai saya mau kuliah, sama. Cuman bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikir saya, kayaknya cuman itu ayat yang papa saya tahu. Sampai cuman itu aja yang dikasih tahu ke saya. Tapi ternyata dia nggak lihat pertumbuhan itu. Mungkin ya, ada kemungkinan nggak ya? Ada lah ya. Dia nggak lihat itu. Tapi ternyata itu menguatkan akar. Waktu saya merantau, saya pergi ke Jogja untuk kuliah. Kalimat itu selalu terngiang di telinga saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu mulai menyimpang saya ingat, Papa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ternyata itu kuat sekali. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Saya alami itu. Jadi ketika kami beri nasihat, kalau kita kasih nasihat sama anak kita, mungkin itu yang orang tua bilang, kalau kecil capek otot, besar capek otak. Iya kan? Kalau kecil capek otot, dia lari kemana kita ikut, apalagi kalau belajar jalan ya. Otot kita sakit. Tapi begitu besar, otak kita yang sakit. Ini anak kenapa dinasehatin, gak pernah bisa, gak pernah mau tahu. Lalu kita bilang begini, terserah. Kalau gak suka keluar dari rumah ini. Itu bahasa orang yang hilang pengharapan. Bapak Ibu pernah ngucapin itu gak sama anaknya? Oh gak apa-apa, nanti saya tanya anaknya saja. Gak usah ngaku di sini. Gitu ya. Tadi saya ngajar remtar, saya tanya, siapa yang pernah ditampar sama orang tua? Ih, ada yang angkat tangan loh. Bapak Ibu gak usah tanya saya ya, saya sudah tahu siapa gitu ya. Siapa yang pernah ditampar? Ada angkat tangan. Siapa yang pernah dipukul orang tua? Ada yang angkat tangan. Mereka tidak dilahirkan untuk menjadi apa ya? Kalau mau tinju silakan langsung masuk ke sasana tinju aja. Daripada anak kita jadi bantalan untuk segala emosi kita. Itu mereka ngaku tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dia dinasehati ulang-ulang dan tidak melihat ada pertumbuhan, percayalah. Pertumbuhan itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tabur aja terus. Sampaikan kebenaran, ulang-ulang. Ingat, firman Tuhan dalam kitab Bilangan, kitab Ulangan bilang apa? Ajarkan itu berulang-ulang. Ada kekuatan repetisi, kekuatan pengulangan itu selalu ada. Kenapa firman Tuhan itu harus diulang-ulang? Mungkin orang bilang gini, tuh kemarin kan saya udah dengar. Iya, ulang-ulang supaya ada kekuatan yang nancap. Dan itu menguatkan akar rohani kita. Supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu sabar dalam pertumbuhan itu. Ada waktu Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita bergereja. Pakai karunia rohani kita sekali lagi. Untuk kepentingan bersama. Dan kita akan lihat Bapak Ibu. Gereja ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu saya mau katakan. GKO Jemaat Depok 1 tidak sekedar sebuah organisasi gereja. Betul? Kita bukan salah satu gereja yang ada di bawah naungan Sinode GKO. Tidak. Kita adalah keluarga Allah. Maka hidup dalam keluarga harus hidup saling. Saling menopang, menguatkan, saling mengingatkan, saling memberkati dengan perkataan-perkataan berkat. Maka kalau kita tabur itu setiap waktu, percayalah Tuhan menumbuhkan itu dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk tetap bertumbuh,
berbuah dan itu dinikmati oleh kehidupan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami percaya bahwa Engkau hidup di dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan bagian kami, menabur, menyiram, menanam, dan kami percaya satu ketika kami menuai hasilnya, karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu. Tolonglah kami Bapa, agar kami tetap setia, taat, tekun dalam melakukan bagian kami, dan kami menikmati hasilnya, di mana Tuhan menyatakan berkat-Mu atas seluruh keberadaan hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Majulah, majulah, maju dalam terang permai. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, menaikkan beberapa pergumulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati kami. Pagi hari ini kami datang dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Persekutuan kasih yang boleh terjadi dalam ibadah kami ritual di minggu pagi ini ya Tuhan. Kami datang menaikkan syukur kami karena Tuhan begitu baik, sangat baik. Engkau Allah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Kami tetap hidup di dalam pemerintahan-Mu ya Bapa. Engkau mengatur langkah kehidupan kami agar kami tetap hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami, menolong kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, menabur, menyiram, dan kami percaya Tuhan menumbuhkan itu, sehingga satu ketika Tuhan kami boleh menuai hasilnya, di mana kami menjadi gereja yang hidup di dalam kerajaan Allah, gereja yang misioner, gereja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan biarlah hidup kami dimanapun kami berada berguna bagi Tuhan dan sesama. Pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Yusak Liu, keluarga Bapak Daniel Liu, keluarga Bapak Kaes Taek, keluarga Bapak Lesian, Dinasti Huta Barat, keluarga Bapak Penatua Latreya Hia, keluarga Bapak Samuel Edwin Ganap, keluarga Bapak Martin Luther Gea, keluarga Bapak Roland TP Sitompul, keluarga Bapak Nelson Sanci Talupun, dan keluarga Bapak Albert Frederick Saragi. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami boleh sebutkan di dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang boleh mereka gumuli. Kami serahkan pergumulan mereka, anak-anak mereka, masa depannya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah keluarga-keluarga ini mengalami pertumbuhan iman dan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan-pergumulan umat-Mu, baik jemaat Tuhan yang mendambakan keturunan, baik anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kami boleh tetap ada dalam pemerintahan Allah, mengambil keputusan-keputusan besar dengan melibatkan Tuhan, sehingga apa yang boleh kami lakukan benar-benar ada dalam tuntunan kuasa roh Tuhan.
Secara khusus masa depan anak-anak muda kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi beberapa kegiatan dalam jemaatmu di tempat ini. Secara khusus kegiatan retreat Remtar tanggal 28 sampai 30 Juni yang akan datang. Kami doakan juga acara sarasehan pengasuh sekolah minggu yang akan berlangsung hari ini sampai dengan esok. Tuhan memberkati dua kegiatan ini Bapa, biarlah kami boleh diperlengkapi untuk kami siap menabur. Diperlengkapi untuk kami siap menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu, makan juga bagi adik-adik Remtar. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan perlengkapi kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan memberkati hamba-hambamu, Bapak Pendeta Suhito bersama dengan para majelis, supaya mereka boleh tetap ada dalam pertumbuhan rohani yang sehat dan kuat. Dan ini boleh satu ketika menjadi gereja dewasa yang melayani banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan umat-Mu, jemaat yang saat ini sedang sakit, menjalani proses pemulihan, pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman, Ibu Fransina Mairuhu yang akan menjalani operasi mata pada tanggal 20. Begitu juga Ibu Tugila Umaryanto yang akan menjalani operasi tumor abdomen pada tanggal 21 di Rumah Sakit GPI. Tuhan juga memberkati Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami imani dan kami boleh berkata dalam iman mereka sudah sembuh. Dan biarlah semua proses pemulihan tubuh jasmani ada dalam kendali kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga Ibu Tirsa Elda Untani Nusi, keluarga besar Nusi yang berduka, Ibu Yuyun bersama anak-anak yang kehilangan pribadi yang selama ini Tuhan mendatangkan sukacita, berkat Tuhan dalam hidup mereka. Almarhum Bapak Weni Harinusi yang Tuhan telah panggil pulang ke pangkuan Tuhan. Kami doakan istri dan anak-anak yang ditinggalkan, keluarga besar, sanak, saudara, kenalan, bahkan kami jemaat Tuhan. Biarlah masa-masa duka yang dilalui dengan kekuatan Tuhan. Firman kebenaran menjadi penghibur yang sejati. Sehingga keluarga boleh tetap berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikuti Yesus sepanjang umur hidup mereka. Dan melihat bagaimana Tuhan menumbuhkan iman percaya. Dan Tuhan menumbuhkan secara khusus ketiga anak terkasih yang ditinggalkan. Masa depan mereka kami imani Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan saudara Gabriel Marcel Nicholas Supit, Bapak Wela Misa, Brigita Naila Tahalea, Bapak Adi Prastowo, Ibu Penatua Lestari Ambar Ningrum, Saudari Cindy Skater Gladys Siwabesi, Bapak Eli Robinson Situmorang, Ibu Maria Huta Barat, Ibu Timur Hutapea Pardede, Sofia Hilari Marwanaya, Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Haryanto, Belvania Tiffany Railen Mose, Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, dan Bapak Mulia Anderson Sinurat. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami doakan juga seluruh pelayan Tuhan yang ada dalam gereja-Mu di tempat ini. Berkati ya Bapak bersama keluarga. Mereka memberi diri untuk menabur, untuk menyiram, bahkan juga untuk bertumbuh bersama dengan umat Tuhan. Biarlah kami para hamba-hamba-Mu menjadi pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sinode gereja Tuhan GKO, Tuhan berkati segala rencana-rencana ke depan dalam perjalanan bersama bersinode. Tuhan berkati majelis sinode semua pelayan Tuhan, agar kami boleh hidup dalam ketaatan pada firman-Mu dan menjadi gereja yang misioner bagi kemuliaan nama Tuhan. Kota Depok, bangsa dan negara kami juga serahkan pada Tuhan. Seluruh pemerintah kami, berkati mereka Tuhan, agar keputusan kebijakan yang diambil untuk pemulihan bangsa ini. Pagi ini kami juga mendoakan salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang-orang Kutai yang berada di tepi Sungai Mahakam, di Samarinda. Tuhan berkati mereka. Agar mengubah cara pandang keyakinan orang Kutai, mereka membuka hati untuk menerima Injil keselamatan. Pelayanan penginjilan yang dilakukan disesuaikan
sehingga budaya orang Kutai yang terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat yang sudah mendarah daging dalam hidup mereka sehari-hari dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ampuni kami kalau kami diam. Kami tidak melakukan bagian kami, yaitu menabur, menyiram, memberi pupuk, merawat kehidupan bersama kami, baik keluarga maupun jemaat. Tuhan ampuni kami. Ajar kami ke depan untuk kami boleh hidup benar, melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami lakukan itu berguna bagi Tuhan dan sesama. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 549 bait 1 dan 2. Dan bait yang ketiga kita akan sama-sama nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili penyertaan yang terlelap. Kirimlah pelita Injili penyertaan yang terlelap. Kita tak dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili penyertaan yang terlelap. Kirimlah pelita Injili penyertaan yang terlelap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. 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 Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili penyertaan yang terlelap. Kirimlah pelita Injili penyertaan yang terlelap. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.
berkumandang suara dari surga.